Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami dan hasil kerja kami tentang yang pertama itu menghitung subnetting max. Di sini kami menggunakan VLSM. Yang kedua akan menjelaskan tentang fisikal dan logikal yang ada pada Cisco, dan yang terakhir akan menjelaskan config. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Januardi Trisya Putra dengan NIM 43321010555. Perkenalkan, nama saya Richito Agultom dengan NIM 4332101039. Perkenalkan, nama saya Azam Al-Basid dengan NIM 43321011054. Oke, jadi langsung saja. Yang pertama kami akan jelaskan tentang perhitungan subnet max FLSM yang akan dijelaskan oleh saya. Oke, jadi sini saya akan menjelaskan penghitungan subnetting kami. Jadi kami menggunakan VLSM. Jadi VLSM itu seperti yang kita baca adalah jenis perhitungan subnetting di mana panjang subnet max yang kita diberikan akan disesuaikan dengan banyaknya jumlah host di setiap subnet. Nah, jadi di sini kami ada 3 gedung, yaitu gedung A, gedung B, dan gedung C. Nah, di gedung A itu ada 3 ruang, di gedung B itu ada 2 ruang, dan yang di gedung C itu ada 2 ruang. Nah, jadi langsung aja saya jelaskan perhitungan kami. Jadi default IP address yang kami pakai itu 192.168.1.0. Nah, jadi di gedung A itu kan tadi ada 3 ruangan. Nah, di ruang yang pertama itu yaitu ruang server, itu hostnya 250. Nah, seperti yang kita tahu, host 250 itu seperti yang di tabel itu mendekati berapa? 256. Nah, jadi subnet max-nya itu 255.255.255.0. Jadi untuk mencari IP range itu subnet max subnet max yang default dikurang subnet max pada host ini. Jadi itu dikurang, jadi hasilnya 0,000000255. Nah, itu udah dapat. Terus selanjutnya untuk mencari IP broadcastnya itu IP default IP address ditambah dengan hasil dari ini pengurangan IP untuk mencari IP range tadi. Jadi setelah itu ditambah dapat jadi 192.168.1.255. Ya, jadi ini IP yang pertama tadi, IP defaultnya itu 192.168.1.0. Terus IP pertama itu IP setelah IP network yaitu 192.168.1. Nah, terus IP broadcastnya yang didapat tadi 192.168.1.255. Nah, terus IP terakhirnya 192.168.1.254. Subnet max-nya yang tadi 255.255.256. Nah, IP untuk yang ruang selanjutnya atau network selanjutnya itu setelah IP broadcast adalah 192.168.2.0. Ya, jadi itu sama. Ini di ruang 2 host kami 200. Nah, jadi tinggal dikurang hasilnya segini. Nah, untuk tiap ruangan 2 IP-nya itu 192.168.2.0 yang dari IP sini tadi. Nah, itu seperti yang terlihat ya, ini untuk ruangan 3 jadi 192.3.0. Nah, ini perhitungannya. Nah, terus di gedung B, nah ini pakai IP yang ini, IP yang selanjutnya dari yang di ruangan 3 ini. Jadi kami lanjutin. Nah, ini di ruang ini ada 248, ini ada 220, ini ada 251. Nah, jadi untuk ruangan 1 yang di B itu IP-nya 4.0, yang ruang 2-nya 192.168.5.0. Terus yang selanjutnya di gedung C ini adalah lanjutan dari IP ini, IP network selanjutnya. Jadi ini 192.168.0. Nah, terus yang di ruang kedua ini di ruang 1 tadi, terus di ruang keduanya
192.168.7.0. Jadi itu aja mungkin penjelasan perhitungan subnetting kami menggunakan VLSM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Richie. Kami membuat 3 gedung, ada gedung A, gedung B, dan gedung C. Gedung A dipresentasikan dengan warna oranye, gedung B direpresentasikan dengan warna hijau, dan gedung C direpresentasikan dengan warna biru muda. Di mana dalam gedung A kami sudah membuat 3 ruangan, ada ruang server, ruang 2, sama ruang 3. Di ruang server ada server, switch, sama router, dan laptop konsol, juga PC. Sesuai yang di sini. Ada switch, server, router, laptop konsol, dan PC. Terus ada ruang 2 yang ada PC dan laptop terhubung dengan switch. Ruang 3, 2 PC yang terhubung dengan switch. Sesuai dengan yang ada di logical nanti akan muncul. Terus disambungkan. Gedung B ada 2 ruangan. Itu ruang servernya. Ya, ruang servernya. Ada router, server, switch, PC, laptop konsol, sama kayak yang di gedung A tadi. Sama ini di ruang 2-nya ada 2 PC terhubung dengan switch. Di gedung C agak berbeda dari gedung B dan A karena di sini ada ruang wireless ya. Di sini sama ruang servernya, terus di ruang 2-nya ini wireless, ada wireless adapternya itu di sini, wireless router. Terus ada 2 laptop sama smartphone yang terhubung dengan routernya secara wireless. Itu setelah ditambahkan itu nanti ditambahkan semua device-nya di physical, akan dilanjutkan dengan menambahkan kabel-kabelnya di logical. Kabel yang dipakai untuk menghubungkan rata-rata device di sini adalah pakai straight, dan untuk menghubungkan router menggunakan crossover. Di wireless kami tidak akan perlu memakai kabel karena dia akan terhubung secara otomatis setelah kita mengganti physical device-nya dari laptop. Kalau laptopnya kita akan hubungkan dengan kabel konsol. Itu saja dari physical, lanjut ke penjelasan logicalnya dari Azam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Azam Al-Basid ingin menjelaskan bagaimana membuat konfigurasi cara DHCP dalam topologi kelompok kami. Oke, kurang lebih topologinya seperti ini. Yang dimana yang ini, yang besarnya adalah gedung A, yang terdapat ruang 1, ruang 2, ruang 3. Nah, di sini ada gedung B, gedung C, ruang 1, ruang 2, ruang 1, ruang 2. Oke, bagaimana sih cara buat konfigurasi secara DHCP itu? Oke, pertama-tama kita perlu menyetingnya melewati konsol boleh, atau lewat routernya pun boleh. Di sini saya secara router aja ya, yang dimana lebih singkat gitu penjelasannya. Nah, di sini gigabit 2,0. Nah, kita tinggal menginput IP-nya beserta subnet max-nya dan memastikan port statusnya yaitu on. Oke, setelah itu kita perlu masuk ke server untuk mengatur IP-nya berapa. Nah, di sini saya menginput 1.3 dan subnet max-nya segini dan memasukkan default gateway-nya. Nah, setelah itu kita perlu masuk ke DHCP. Nah, kemudian kita membuat pool gitu, suatu pool gitu. Nah, yang pertama saya sudah membuat gedung semua ruangan yang dalam satu gedung. Nah, kemudian di sini saya udah menyeting default gateway, IP address mulai dari mana? Saya mulai dari 3. Nah, kemudian setelah itu kita balik ke PC client dan meminta IP DHCP-nya. Oke, berhasil. Nah, hal yang sama juga terjadi dalam ruang 2 ya. Di sini saya akan menggunakan konsol
Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, nih, kita perlu masuk ke interface. Yang pertama kita harus masuk ke enable, kemudian configure terminal, kemudian masuk ke interface-nya. Yang mana di sini adalah interface 4 per 0. Kemudian kita perlu menambahkan IP address, nah itu segini, beserta subnet max-nya. Kemudian no shutdown, exit, masuk lagi ke interface-nya. Kemudian kita perlu meminta IP dari si DHCP servernya ini. Ini kan 113 ya. Nah, setelah itu sudah kan. Nah, di sini saya mengetik write untuk menyimpan atau membangun konfigurasinya. Oke, setelah itu kita balik lagi ke server ini. Kemudian masuk lagi ke DHCP. Nah, kita buat lagi ruangannya, full name dengan nama gedung A2. Nah, di sini ada default gateway, dan server, IP address mulai dari mana. Nah, saya mulai dari 2. Nah, setelah itu apa? Dah, simple aja, kita tinggal masuk ke PC client dan minta IP secara DHCP. Oke, sudah. Nah, hal yang sama juga terjadi dengan ruang 3, ruang 2, ruang 1, ruang 1, ruang 2, walaupun beda gedung. Nah, konsepnya hampir sama, bisa dibilang. Oke, mungkin saya akan menjelaskan tentang ini ya. Apa itu? Home router. Di sini kan saya memakai IP-nya berapa ya? Ini IP-nya 7.0. Nah, di sini saya mengatur di GUI. Nah, nih, masukkan ke sini. Mulainya dari 1. Nah, ini. Setelah itu apa? Setelah itu kita simpan konfigurasinya. Nah, oke, sudah. Oke, mungkin saya akan sedikit menambahkan ya. Bagaimana sih cara ngehubungin router ini? Tiap router. Kalau menurut saya sih kita masuk ke yang namanya RIP dalam router. Nah, ini. Nah, ini kan router ini kan terhubung dengan interface gigabit 1.0. Nah, di sini saya membuat IP-nya 10.10.10.2. Kok nggak titik 1? Soalnya titik 1-nya udah dipakai yang di router yang di sini. Nah, kita masuk ke RIP. Nah, kita perlu di sini menambahkan network apa aja sih yang ada gitu. Nah, sebelumnya kita perlu memperkenalkan kita punya IP address apa aja nih. Nah, di ruangan A kita punya 1.0, 2.0 dan 3.0. Nah, kita perlu memperkenalkan diri kita, bisa dibilang begitu. Nih, 1, 2, 3. Oke, setelah itu kita perlu kenal dengan IP yang terhubung dengan kita. Nah, di sini kan ada 4.0 dan 5.0. Nah, di sini ada 4 dan 5. Nah, 6 dan 7 ini untuk apa? Nah, 6 dan 7 itu yaitu ini. Dia terhubung lewat sini kan. Nah, tapi dia beda interface, dia gigabit 0,0. Nah, nih gigabit 0, gigabit 0,0 yang benar. Nah, di sini udah ada IP dan subnet max. Oke, masuk ke sini. Ini berapa ya? 2,0 ya. Nah, ini benar. Tadi kan 10.10.10.2 ya. Nah, ini satunya. Kenapa harus beda? Jadi dia harus beda supaya dia nggak saling bertabrakan gitu IP-nya. Dari analogi yang saya tangkap seperti itu. Nah, kalau misalnya sama kan artinya ada keberontokan, ada bentrok nanti jadinya. Jadi harus dibuat beda. Nah di sini ada RIP-nya juga. RIP dari gedung A, gedung B, dan gedung C. Karena mereka semuanya saling terhubung. Nah, yang nggak terhubung paling dia di interface, di jaringan 30.30.30.0. Karena kabelnya nggak ada gitu. Oke. Kurang lebih gitu aja sih. Konfigurasinya cukup mudah untuk dimengerti ya kira-kira. Semoga dari nonton ini bisa dapat pelajaran. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Oke, jadi tadi merupakan penjelasan konfigurasinya. Jadi sekarang merupakan pembuktian bahwa kita akan coba ini akan berhasil atau tidak hasil konfig. Jadi yang pertama yang gedung A dulu ya, ruangan
ruangan ruangan ruangan server ke ruangan 2. Kita coba apakah berhasil. Nah, berhasil ya untuk yang antar ruangan. Kita coba yang satu ruangan, berhasil kah? Salah. Nah, itu berhasil. Nah, kalau coba kita ke gedung A ke gedung B, apakah berhasil? Mengirim pingnya. Ya, berhasil ya. Nah, selanjutnya yang gedung ini lagi, gedung B. Coba antar ruangnya. Oke, berhasil. Selanjutnya yang ini gedung 3. Coba dari gedung sini ke gedung A. Berhasil? Ya, berhasil. Ini ke sini apakah berhasil? Ya, berhasil. Jadi ini merupakan hasil dari tugas besar kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Worst of all, I wish I called at least 1,000 times or more just to hear what I've been missing. If a picture